Selamat siang adik-adik. Nah, pada siang hari ini kita akan melakukan ibadah online sekolah minggu GKI Bungur kembali bersama. Nah, diharapkan adik-adik di rumah semuanya tetap mengikuti ibadah ini dengan sukacita dan dengan semangat yang sama seperti pada saat kita melaksanakan ibadah seperti biasanya di GKI Bungur. Nah, pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu "Oh Sukacitaku". Yesusku, Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya pada Yesus kehidupanku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Adik-adik sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, pada siang hari ini kami ingin memulai ibadah kami masing-masing di rumah kami. Tolonglah pimpin kami sekalian masing-masing supaya meskipun ibadah ini dilaksanakan di rumah kami masing-masing, kami dapat tetap melaksanakannya dengan sukacita yang sama, dengan semangat yang sama seperti pada saat kita melaksanakannya dengan tatap muka di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan karena telah memberi kesempatan pada kami semua untuk masih bisa mendengarkan firman-Mu dan masih bisa melaksanakan ibadah meskipun secara online pada siang hari ini. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus telah mati buat kita semua. Dia telah memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dia telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah dan untuk tidak hidup di dalam dosa kembali. Mari kita pakai kesempatan itu untuk melaksanakan semua perintahnya dengan baik dalam hidup kita. Ayo kita nyanyikan lagu "Hidup Ini Adalah Kesempatan", karena hidup ini diberikan sebagai kesempatan pada kita semua oleh Tuhan kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Adik-adik semuanya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini dibawakan oleh Lauserisa. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan,
kita akan mempersiapkan hati kita masing-masing dengan menyanyikan lagu seperti Rusa Rindu Sungaimu. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya? Sudah 2 bulan ini Laus tidak berketemu kalian di sekolah minggu. Semoga kalian dalam keadaan sehat dalam lindungan Yesus. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami Tuhan. Walaupun kami jauh Tuhan, kebaktian sekolah minggu dengan online, tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir di hati masing-masing. Tuhan, Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Kau buka hati dan pikiran anak-anak-Mu supaya anak-anak bisa mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Amin. Anak-anak, coba bayangkan jika suatu hari papa kalian pulang kerja dengan kabar yang mengejutkan, di mana tempat kerja papa kalian akan pindah tempat. Dan papa akan dipindahkan ke kota lain. Wah, pasti mama kalian pasti akan bingung. Karena kalian semua akan pindah kota dan otomatis pindah rumah. Bagaimana dengan sekolah anak-anak? Pindah berarti berpisah dengan teman-teman dekat kalian, tetangga-tetangga. Tapi penasaran juga ya, kira-kira bagaimana ya tempat tinggal baru? Tetangganya, teman-temannya. Anak-anak, sekarang kita tinggal di dunia, tapi suatu hari kita semua akan pindah ke tempat yang baru. Bukan ke kota atau ke pulau lain, tapi ke dunia lain. Kemana kita akan pindah? Jika kita milik Yesus, kita akan pindah ke sorga, tempat di mana Tuhan Yesus tinggal. Sorga itu tempat yang mulia dan indah. Jika kita bukan milik Yesus, maka kita akan dipindahkan ke neraka. Anak-anak sekalian, kemarin hari Kamis tanggal 21, kita baru merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Itu adalah hari yang istimewa. 40 hari setelah Paskah, Tuhan Yesus itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Setelah 40 hari, Tuhan Yesus akan kembali ke sorga. Sorga akan menjadi rumah kita yang kekal. Ketika kita tiba di sorga, kita tidak akan pindah lagi. Kita akan tinggal di sana. Apa sih sorga Lause sebenarnya? Sorga itu adalah tempat kediaman Allah. Tuhan Yesus pernah mengajarkan murid-muridnya sebuah doa yang sekarang diucapkan terus-menerus oleh orang-orang Kristen di seluruh dunia. Bapa kami yang ada di sorga. Dari doa itu kita tahu
bahwa Allah tinggal di sorga. Dan sorga itu adalah tempat kediaman Tuhan Yesus. Yesus datang dari sorga ke dunia untuk mati dan menebus dosa manusia. Sorga adalah tempat di mana kehendak Allah dilakukan. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sorga adalah tempat Allah. Mari coba kita bayangkan bagaimana keadaan sorga. Pasti tidak ada yang namanya perkelahian, pertengkaran, kesombongan, kekacauan. Melainkan yang ada apa? Damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita. Sorga adalah tempat penuh kuasa dan kemuliaan. Kalimat terakhir dalam doa Bapa kami yang sering kita ucapkan adalah, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan sorga, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sorga tempat yang suci dan mulia, sehingga semua yang najis, kotor, orang yang berbuat jahat tidak bisa masuk ke sorga. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus bersama murid-muridnya 40 hari lamanya. Tetapi pada hari ke-40 hari, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Di situ Yesus terakhir kali bersama murid-muridnya. Seperti biasa, Tuhan Yesus selalu menghibur dengan kata-kata yang sering diucapkan kepada murid-muridnya. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya? Sebentar lagi aku akan naik ke surga, dan aku akan memberikan Roh Kudus ke hatimu. Kalian murid-muridku akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yehuda, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Setelah berkata demikian, Yesus memberkati murid-muridnya dan terangkat ke sorga. Awan menutupi dan Yesus kembali ke rumah Bapaknya. Murid-muridnya masih menatap langit, dan tiba-tiba berdirilah 2 orang yang laki-laki berpakaian putih di dekat murid-muridnya dan berkata, "Hai, ngapain kalian berdiri di situ dan memandang langit? Yesus yang terangkat ke sorga hari ini akan kembali dengan cara yang sama seperti ia pergi." Murid-muridnya Yesus kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Murid-muridnya Yesus tahu guru mereka, Tuhan Yesus, akan menyiapkan tempat dan nanti akan menjemput dan membawa mereka bersama Yesus ke sorga. Muridnya Yesus memuji Tuhan dan menantikan Roh Kudus seperti yang dijanjikan Yesus. Anak sekalian, jika kalian percaya Yesus sebagai juru selamat, kalian mempunyai keluarga negaraan di sorga. Mungkin kalian merasa bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu masih lama, tetapi belum tentu. Tidak ada yang tahu Tuhan Yesus akan datang. Kita yang mengikuti Yesus harus selalu siap menantikan Tuhan Yesus datang kembali dari surga untuk menjemput kita. Kenaikan Yesus ke sorga untuk menggenapi janjinya, menyediakan tempat sorga bagi orang yang percaya. Sebelum langsung mengakhiri firman Tuhan, ada sebuah cerita di sebuah kota kecil. Saat itu sedang diadakan kebangunan rohani selama 1 minggu. Ada seorang bapak dari suku India. Selama 1 minggu itu dia rajin mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta. Tapi orang India itu ragu untuk menerima Tuhan Yesus. Pendeta itu mengajak jemaat yang hadir di sana untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus. Tapi Indianya itu masih ragu. Akhirnya pendeta itu yang mendatangi bapak Indianya dan mengajak untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus. Untuk pertama kalinya bapak Indian itu yakin, percaya dan menerima Tuhan Yesus dan berdoa. Selang beberapa kemudian, apa yang terjadi? Pendeta itu mendengar kalau bapak Indian itu meninggal dunia. Oh, alangkah indah dan leganya hati itu pendeta. Kenapa? Karena bapak Indian itu sudah menjadi milik Yesus dan rumahnya sudah disiapkan di surga. Jika kalian anak-anak ragu dan belum merasa percaya, yakin bahwa kalian adalah warga negara surga, hari ini juga Tuhan Yesus menunggu kalian. Anak-anak bisa berdoa kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Tetap teguh di dalam iman dan pengharapan kepada Yesus.
selalu menjaga kehidupan kudus dan menantikan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu melindungi dan memelihara kami, terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu ini bisa diterima dan didengar dan dipakai untuk kehidupan sehari-hari anak-anak-Mu. Kami serahkan Tuhan hidup kami Tuhan untuk kedepannya. Biarlah Tuhan selalu memelihara hidup kami, jauhkan kami dari segala yang jahat dan yang buruk. Biarlah kami selalu menjaga hidup kami dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita memberi persembahan sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan. Nah, jangan lupa kalian kasih tahu mama papa kalian masing-masing supaya persembahannya ditransfer ke rekening GKI Bungur. Rekeningnya ada di bawah sini. Sekarang kita akan menyanyikan lagu persembahan Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tuhan Allah Bapa di surga, ini persembahan yang telah kami berikan. Semoga persembahan yang kami berikan ini bisa menjadi berkat di tangan-Mu dan digunakan untuk memperbesar kerajaan-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, tapi tolonglah pimpin hati kami masing-masing supaya kami tetap dapat melaksanakan apa yang telah Engkau sabdakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, minggu depan masih akan diadakan ibadah sekolah minggu secara online. Bagi anak-anak TK dan anak kelas 1 SD, ibadah online akan diadakan pada jam 11 siang. Dan bagi anak-anak, adik-adik sekalian juga yang kelas 2 SD dan kelas 7 SMP, ibadah online akan dilaksanakan pada jam 11:45 menit. Nah, sebentar lagi kita juga akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan menutup ibadah ini dengan lagu Ku Persembahkan Hidupku. Ini aku, semua milikku, ku
yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terdalam, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih karena telah memimpin ibadah kami pada siang hari ini. Ya Tuhan, tolong juga pimpin kami semua masing-masing supaya kami dapat melaksanakan firman yang telah Engkau berikan dan Engkau sampaikan pada hari ini. Semoga setiap dari kami bisa lebih baik lagi melaksanakan perintah-Mu, dan semoga kami semua menjalankan kembali aktivitas kami di rumah tanpa sia-sia setelah kami mendengarkan firman-Mu dan bisa melaksanakan apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Halo teman-teman, tadi kita barusan nyanyi. Teman-teman stay di rumah ya dan jaga kesehatan. Masih banyak aktivitas yang dapat kita lakukan di rumah. Salah satu contohnya adalah bernyanyi. Bernyanyi rohani juga dapat memuliakan nama Tuhan di rumah. Bye bye, God bless you.